Nah, itu kan ulun ada mendapat tugas dari fasilitator nasional. Sewaktu ulun kemarin mendapatkan pelatihan di Hotel Galaxy Banjarmasin. Di situ materinya yang disampaikan karena yang menghadiri guru BK. Di situ ada diajarkan namanya 7 jurus guru BK hebat. 7 jurus itu bisa juga dipakai atau dipraktekkan oleh guru mapel, guru wali, wali kelas, dan sebagainya. Nah, ini 7 jurus guru hebat ya, berbagai praktik baik untuk penguatan layanan BK, tapi sebenarnya bisa dipraktekkan di wadah guru mapel. Yang pertama itu jurus yang pertama, tujuan dulu. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah memahami 7 jurus guru hebat. Yang pertama adalah mendalami setiap prinsip untuk penguatan layanan. Layanan apapun itu, bukan hanya bimbingan dan konseling, layanan pian mengajar, layanan keluhan siswa segala macam. Kemudian mengaitkan dengan praktik nyata, melihat teori bagaimana diterapkan langsung dalam konteks sekolah sehari-hari. Kemudian berbagi praktik antar rekan sejawat, saling belajar dari pengalaman dan keberhasilan rekan-rekan guru mapel, guru wali, serta guru mapel lainnya. Kemudian yang keempat ini membangun komitmen bersama, yaitu menciptakan kesepakatan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan sekolah. Nah, ini jurus yang pertama yaitu kanali potensi sebenarnya, tapi itu ditambahi siswa karena kita akan mengimbaskannya kepada siswa. Tadi sudah ulun masuk kepada siswa, beberapa kelas hari ini masuk. Nanti hari ini akan ulun survei asesmen walaupun di rumah nanti ya, akan kelihatan nanti hasilnya. Kemudian jurus 1 kenali potensi yaitu menggali bakat, minat, dan kepribadian unik setiap siswa adalah fondasi dari bimbingan yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam itu kita bisa membantu siswa menemukan jalur terbaik mereka, yaitu asesmen minat dan bakat kepribadian secara komprehensif, secara lengkap dan mendalam. Kemudian observasi dan wawancara siswa untuk memahami perspektif mereka. Artinya mereka bukan hanya konsultasi guru BK, wali kelas pun bisa, ya, wali kelas pun bisa. Kemudian berikan umpan balik positif yang membangun dan memotivasi. Artinya ketika kita menyampaikan ini kepada anak, kita sampaikan double formulir berupa respon mereka. Apakah ada tambahan ilmu dari yang disampaikan? Apakah ada perubahan untuk mereka setelah itu? Ada tindak lanjut mereka seperti apa? Ya, kenali potensi ini berkaitan dengan gaya belajar anak. Yang kita ketahui gaya belajar anak itu ada visual, audio, dan kinestetik. Nah, ulun contohkan sedikit. Misalnya kalau visual itu apabila anak pian atau pian di rumah itu suka menyusun jadwal, gambar-gambar yang menarik, diagram segala macam, itu berarti kecerdasannya adalah gaya belajarnya di visual. Kemudian kalau seandainya di siswa itu menyukai alat-alat musik, gitar apa segala macam, berarti itu kecerdasannya atau gaya belajarnya lebih kepada auditory. Kemudian yang kinestetik, walaupun mereka berkaitan dengan auditory juga, dengan visual juga. Yang kinestetik ini kalau kita perhatikan di kelas itu biasanya ada anak-anak yang suka jahil, ganggu temannya. Sebenarnya itu bukan karena mereka nakal, tidak, tapi kalau mereka tidak bergerak, otaknya juga tidak ikut jalan sepertinya. Nah, orang-orang yang kinestetiknya lebih dominan ini, ya, itu orang-orang yang seperti Royan, Hamid, Mahmud, kinestetik dia. Tapi ada visualnya di situ. Ada yang suka dengan seni peran segala macam, diajari senam, setumat, selesai, paham. Nah, itu kinestetik visual.
Itu di jurus yang pertama ini kita kenali potensi. Makanya ada anak-anak itu yang ketika kita suruh tidak bisa dia senam, karena mungkin bisa jadi dia auditory atau visual. Nanti setelah ini pun nanti ada kaitan dengan kemampuan dasar, yaitu kita manusia itu mempunyai 8 kecerdasan majemuk. Ulun pun hanya mengingat 4 aja kawan. Jadi yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini pada anak yang lihatnya apabila anak tuh disuruh ikut lomba pidato, dia mau, karena dia kecerdasannya linguistik, dia bisa menyusun bahasa, tutur kata dengan baik dan menyenangi bahasa-bahasa itu linguistik. Kemudian kalau ada anak itu yang kita tahu orangnya bermasalah di rumah atau dimanapun, tapi dia tetap sekolah dengan baik, itu dia memiliki kecerdasan intrapersonal, artinya dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mungkin komunikasinya dengan Tuhan lebih kuat. Kemudian yang ketiga misalnya ada anak ataupun pian jadi tempat curhatan dan pian bisa menyelesaikan masalah pian, menyelesaikan masalah teman, bahkan ada kemampuan leadership di situ. Berarti mereka itu punya kecerdasan interpersonal. Lanjutkan jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Kelola emosi adalah kemampuan mengelola emosi, adalah kunci keberhasilan di segala aspek kehidupan. Kita perlu membekali siswa dan diri kita sendiri dengan strategi regulasi emosi yang sehat. Latih regulasi emosi dan siswa secara konsisten. Misalnya kita ketika dia emosi meledak-ledak, kita suruh napas dulu, ambil napas, hembuskan, ambil napas, hembuskan, ya. Kemudian kita berikan komunikasi asertif sebagai teladan yang positif. Arti sesuatu yang positif itu kita sampaikan, bayangan-bayangan yang positif. Kemudian kalau kita berikan rencana plan A plan B, kita harus memberitahu juga kemungkinan terbaik apa, kemungkinan terburuk apa. Kita ajarkan anak-anak berpikir untuk memilih itu. Nah, itu kelola emosi ya. Ini aktivitasnya bisa latihan napas sadar selama 1 menit. Ya, kita lanjutkan. Kemudian tumbuhkan resiliensi. Nah, ini kan kemarin mendengar kabar bahwa ibu siapa dan merasa bagaimana ketika masuk di kelas. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Berarti kan ada kesulitan, berarti di kelas misalnya merasa dibully atau merasa apa gitu. Nah, kita perlu menanamkan sikap ini pada rekan sejawat juga, kepada teman-teman juga, kepada siswa juga. Apa itu resiliensi? Agar kita merubah masalah itu menjadi sebuah peluang dan tantangan. Nanti kita mendorong siswa melihat masalah sebagai tantangan untuk bertumbuh. Jadi pikirannya positif. Setiap masalah pasti ada solusi, pasti bisa diselesaikan. Kemudian kita berikan juga inspirasi kisah dari orang-orang yang sempat terpuruk, kemudian bangkit, kemudian bisa menjadi orang yang terkaya misalnya, orang yang sukses misalnya. Nah, yang diajarkan di sini adalah keterampilan memecahkan masalah. Banyak anak tadi ulun temukan tadi ada masalah anak, Pak kayak apa kalau ada mau isi survei, masalahnya apa nak? HP-nya diambil kakak. Oh, apa? Alasannya kakaknya gini-gini nak mukul segala macam. Ulun datangin ke rumah, kita selesaikan masalahnya. Apa masalahnya jadi kayak itu sama saudaranya atau ada pelanggaran apa pian? Kedua, kita harus selesaikan. Ulun tawari itu tadi, tapi masih belum mau lagi membuka anaknya. Nah itu, jadi resiliensi tadi lah. Ibaratnya nih kalau menceritakan pengalaman hidup ulun, masalah dibully, masalah disambat ini sudah kegampihan. Apalagi sampai ini kan tahu status ulun luar biasa hati ini lukanya. Tapi kita obati semua itu dengan kemampuan itu tadi. Karena kita punya kemampuan dasar, punya daya lenting, kita obati, kita netralkan. Kita ada komunikasi vertikal dengan Tuhan, kalau tidak bisa komunikasi horizontal dengan orang lain, ya kan? Nah, jadi keterampilan pemecahan masalah itu adalah kunci untuk tumbuhkan resiliensi atau menumbuhkan daya lenting. Ketika terpuruk bisa bangkit secepatnya gitu. Kemudian yang keempat, setelah kita mempelajari 1, 2, 3 jurus tadi, maka yang kita lakukan adalah menjaga konsistensi. Konsistensi adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Ketika kita berjanji kepada teman dan siswa, kita harus hadir ketika siswa itu perlu dan tidak perlu sesuai jadwal pembelajaran kita. Ya. Nah, kemudian
tindakan layanan konsistensi adalah cerminan profesionalisme dan komitmen seorang guru. Disiplin dalam memberikan layanan dan menunjukkan sikap yang positif. Seberapapun masalah kita harus bertindak positif di hadapan anak-anak. Ya, karena kita sudah belajar tadi kelola emosi. Kemudian menjadi teladan dan nilai etika yang konsisten dalam setiap kesempatan. Hari ini ulun kada tahu jadwal apa yang upacara kelas 7B. Ulun persiapkan mendadak, tapi ternyata bisa aja walaupun sedikit ada rancu, ada segala macam. Tapi nanti dengan itu anak-anak yang sudah kita ajarkan bahwa dipaksa ataupun tidak harus maju ke depan, dia akan terlatih dan selalu siap. Tanamkan itu siap setiap saat. Oke, kita lanjutkan. Satu hal yang akan saya jaga secara konsisten, berarti kita harus melakukan itu supaya kita itu bisa menjaga konsistensi. Lanjutkan. Kemudian yang kelima adalah jurusnya jalin koneksi. Berarti kita menjalin koneksi dengan rekan sejawat guru ini. Minta bantuan apapun, kalau bisa ditolongi ya kita tolongi. 24 jam ditolongi kalau ada haur. Artinya asal centang biru berarti tahu. Artinya hubungan yang kuat adalah jembatan menuju pemahaman. Dengan menjalin koneksi yang hangat, kita menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa dan terbuka untuk berkembang. Jadi kita perlu juga komunikasi dengan siswa nih. Kita tahu nih juga ada ulun aja, biar wali kelas pun harus tahu juga apa masalah anak itu. Kan seperti yang itu tadi pernah komisi diambil kakak HP-nya, alasannya lu kan tidak tahu kalau wali menjelaskannya. Ada kan ini segala macam, kita terima dulu. Nah kemudian ini kalau diaktivitaskan, dipraktekkan, berarti anak harus role play, percakapan empatik dengan siswa. Misalnya kalau siswa bermain peran ini bisa dilakukan kelas. Lanjutkan. Kemudian jurus 6, sebenarnya untuk siswa tadi sampai di jurus 5 ya. Ini jurus 6 sudah masuk kepada ranah guru ini, karena urusannya kerjasama lintas pihak. Contohnya membangun kolaborasi tadi, kerjasama lintas pihak, berintegrasi dengan seluruh komponen sekolah untuk program guru, misalnya bukan hanya BK aja. Ini kadang hapus lagi, mungkin mengerti ya. Kemudian berjejaring eksternal, membangun relasi dan komunitas dengan instansi terkait. Contohnya kita sudah puskesmas ada di sini, pernah polisi pernah di sini, berarti kan ada kerjasama ya Wak, untuk memberikan pendidikan yang positif kepada siswa. Kemudian sinergi program sekolah, mengintegrasikan layanan mereka dalam setiap program sekolah. Artinya pian pun masing-masing bisa membimbing atau memberikan bimbingan konseling kepada siswa. Kenapa itu bisa dilakukan? Kalau tidak pas pelatihan ulang, awal pian menerapkan, karena pelajari sudah jurusnya. Karena kita satu-satunya kita jelaskan di program ini. Nah yang ketujuh sudah sampai 6-nya adalah menata situasi. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati dan keterbukaan siswa. Menciptakan ruang layanan nyaman dan aman adalah investasi dalam keberhasilan bimbingan. Jadi pembawaan kita juga dalam siswa tadi, kalau ada sesuatu yang perlu kita herani, perlu kita hiraukan, ada usah dilawani siswa tadi. Dia panggil aja, kita ajak bicara baik-baik, komunikasi baik-baik, jawab. Nah kemudian tata ruang kelas yang ramah dengan siswa, bukan hanya ruang BK ya, estetik dan fungsional. Kemudian gunakan media kreatif dan inovatif untuk menarik minat siswa. Nah, brainstormingnya adalah ide ruang BK impian. Artinya anak-anak yang masuk ke ruang BK itu bukan untuk diadili atau diponis, tapi kita ajak berkomunikasi, apa sih masalahnya, terus kita berikan solusinya, plan A, plan B, kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk. Itu yang kita sampaikan. Karena membangun citra positif guru itu kan kita perlu melayani anak-anak itu tadi. Karena satu hari dia bisa berpikir baik, besok terpengaruh, berubah lagi dia. Itulah yang kita kendalikan. Siswa itu harus kita kendalikan seperti apa. Oke, dari semua ini kesimpulannya adalah untuk aktivitas ini, guru hebat nanti aktif mengenali potensi siswa, mengenali emosi secara sehat, serta melatih ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Aktivitas nyata ini menciptakan pengalaman langsung yang bermakna bagi siswa maupun guru. Kemudian refleksi. Melalui refleksi, guru dapat memahami dampak dari konsistensi
koneksi, kolaborasi dan yang dibangun. Refleksi membantu menilai sejauh mana interaksi telah menumbuhkan perkembangan positif bagi siswa, bagi rekan sejawat pun juga. Konseptual, dari hasil aktivitas refleksi, guru dapat membentuk konsep bahwa keberhasilan pembinaan siswa lahir dari keterpaduan pengenalan potensi, pengenalan emosi, resiliensi, konsistensi, koneksi, kolaborasi, dan kemampuan menata situasi. Inilah fondasi keilmuan dan keterampilan, bukan hanya BK ya, ini kebetulan BK, guru yang lain pun bisa. Kemudian diaplikasikan, merancang layanan yang adaptif, responsif, kolaboratif, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan aplikasi yang konsisten. Guru bisa menjadi agen perubahan. Ya, kita semua ini bisa menjadi agen perubahan. Artinya siapapun yang mau melakukan hal yang positif yang akan mendukung siswa dan sekolah, kita dukung. Artinya kalau bisa bawa lanu minta ajari sama yang bisa jawab. Nah, kesimpulan terakhir, 7 jurus guru BK hebat jika dipadukan dengan ARKA tadi, aplikasi, aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi, menjadikan guru aktif, reflektif, konseptual, dan aplikatif dalam mendampingi siswa. Hasil akhirnya adalah terciptanya siswa yang berkembang optimal, resilient, serta lingkungan sekolah yang harmonis dan kolaboratif. Adakah pertanyaan? Silakan. Iya Pak, itu kan ada beberapa anak yang memiliki kecerdasan berbeda ya. Iya. Jadi bagaimana cara kita mengajar di kelas? Apakah siswa ini kita kelompokkan yang kinestetik, siswa ini yang ini gitu, atau seperti apa? Bisa Bu, tapi ya kita asesmen itu tadi Bu. Kita asesmen dulu karena ini dulu baru pertama kali, belum sempurna lagi asesmen kekanakan ini. Sebenarnya kalau anak asesmen kekanakan ini masuk ke lab Bu, dikerjakannya sendiri di hadapan kita. Cuma kadang-kadang itu waktu memakan waktu daripada waktu buat Ian itu. Jangan kawan yang jangan sudah canggih, BK ini bisa laboratorium sendiri gue, tanpa diganggu orang lain. Jadi ketika di asesmen masukkan ke anak-anak itu suruh bergawi, emailnya bari, tahu kita ada koleginya berdusta karena jawaban jujur itu gak seninya juga. Kalau itu kan kamu kirim ke rumah nih, misalnya kayak deduksi kelas anu lainnya, lain kelas 8 9 bisa jadi orang tuanya yang menjawab, ada anaknya. Padahal harus perintahnya di situ kalau seandainya ada kakak orang tua dan kakaknya itu yang mendampingi, tapi anak seorang yang memilih, bila ada bisa membaca bacakan. Jadinya milih yang nomor 3 pilihannya, nomor 1 atau A atau B. Nanti hasilnya kelihatan Bu. Hasil